Selamat malam, Pak. Malam. Kenapa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya, Pak? Tidak dipungut biaya. Ya memang nggak dipungut biaya, karena itu sudah amanat konstitusi undang-undang merujuk undang-undang kependudukan. Sudah nomor 24 tahun 2013 barangkali. Bahwa dalam setiap pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut bayaran, ya. Sepeser pun tidak dipungut bayaran. Itu dia, itu amanat undang-undang. Dan kenapa harus ada kata kependudukan Anda uruslah sendiri dan hindari calo, Pak? Uruslah, hindari calo. Iya. Artinya di situ supaya jangan banyak jatuh korban, itu dia. Makanya dinas kependudukan itu membuat poster di situ hindari calo. Cuman calo yang mana gitu kan? Karena memang hemat kita dalam pantauan kita juga dan dugaan kita calo itu di dinas kependudukan yang mereka berteriak-teriak seperti mengurus melayani masyarakat, padahal mereka kita duga gentayangan dalam menawarkan jasa-jasa gitu ya. Kan sudah seringkali kita buat statement agar bagaimana birokrasi dinas kependudukan berubah gitu ya. Kalau kita urus secara langsung masyarakat kesulitan ya. Artinya kalau masyarakat itu kita urus sendiri ke sana dipersulit dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita dampingi seperti ini, saya lah misalnya kan mengadu warga kepada saya ini bukan calo, saya nggak menangkap orang di situ, justru dari rumahnya saya bawa ke dinas kependudukan karena dalam segala keterbatasan mereka saya mengadvokasi dan mengedukasi ya. Saya bawa ke dinas kependudukan, mereka itu di Dukcapil kebakaran jenggot gitu ya. Apa mereka bilang sama saya? Tanpa kau pun, tanpa Anda pun saya urus masyarakat ini. Ini namanya pembodohan dan kebakaran jenggot. Cuman selama ini mereka kemana? Kenapa setelah saya bawa masyarakat itu yang dengan segala keterbatasannya mengakses layanan tadi, mereka dinas kependudukan mengatakan seperti itu. Tapi alhamdulillah puji Tuhan ya, sudah banyak mulai perubahan di Dukcapil ya. Kayak kemarin saya ribut di lantai 2 ya, masa disuruh orang online handphonenya pun yang diikat pakai karet mengurus akte lahir, saya bawa ke dalam gitu. Oke, berubah. Sebenarnya sistem itu sudah banyak perubahan di sana. Tentunya kepala dinas tidak mengetahui hal ini gitu ya. Makanya seringkali sebenarnya mau kita sampaikan informasi kepada kepala dinas tapi tertutup gitu dia. Seringkali saya mau telepon, tapi nomor yang Anda tuju, ini dia ya. Karena nomor kepala dinas itu sudah kita dapat hari itu, tapi nggak digunakan lagi atau macam mana, gitu dia. Paham Ibu? Paham. Nah, seharusnya Pak, negara itu sudah harus lebih jeli lagi dan seharusnya negara dan pemerintah itu harus merangkul Bapak karena Bapak seorang aktivis. Oh gitu. Sejatinya sebenarnya menurut Ibu saya dirangkul gitu. Yeah. Itu menurut Ibu. Menurut saya nggak perlu saya dirangkul gitu. Cuman dibuka akses, dibuka jalan bagaimana supaya persoalan kependudukan ini, apalagi kaum marginal, bisa kita tata dengan baik. Artinya di situ apa yang tidak mereka lihat saya ketahui gitu. Data sampai sekarang ini masih banyak sama saya betapa sulitnya warga itu mendaftar jadi warga negara di Indonesia. Makanya sebenarnya kalau ada dana kita, saya mau bikin kongko-kongko gitu kan. Kita undang kepala dinas, kita undang staf dinas, kita undang pegawai gitu ya kan. Kita buat satu kongko-kongko, artinya seperti satu bincang-bincang, judulnya begini, betapa sulitnya mendaftar jadi warga negara Indonesia. Kan begitu kan? Itu dia. Sama seperti keluhan Ibu ini barusan kan gitu kan? Dipersulit. Masa sudah 3 tahun anaknya tidak bisa masuk KK. Sejatinya pemerintah melalui kepala lingkungan memberi jalan loh gitu dia ya.
pemerintah melalui kelurahan memberi jalan. Coba aku tanya ibu, coba saya tanya ibu, ya, di instansi mana misalnya yang berkaitan dengan kependudukan tidak ada pungli? Saya mau tanya ibu, di institusi mana yang berkaitan dengan kependudukan tidak ada pungli? Cuman mudah-mudahan dengan kehadiran kita selalu memberi pengertian kepada pemerintah melalui instansi yang lain, mudah-mudahan banyak perubahan. Artinya memang kita melihat bahwa tingkat kesejahteraan pegawai kita di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, masih jauh daripada sempurna gitu. Wajar jika mereka mencari uang masuk, ngobjek dan lain sebagainya. Cuma yang menjadi masalah sekarang, saya selalu disudutkan, terlibat Anda calo. Ingat dulu ibu waktu saya di lantai 2, yang saya dituduh calo, saya ngamuk gitu dong ya, sampai keluar staf kepala dinas. Kenapa? Saya ini tidak merasa calo. Tanya warga di situ, di kedai kopi itu ya, setiap hari berapa uang saya yang habis di situ saya bagikan. Artinya membayar minuman warga-warga miskin pun yang tidak makan gitu kan. Menunggu dan menunggu, kadang seharian di situ menunggu. Kok saya dituduh calo gitu? Kenapa? Itu wajar. Gak apa-apa mau dituduh saya calo, mau dituduh saya korupsi, lain sebagainya. Yang penting tuntaskan administrasi kependudukan marginal. Itu aja gitu. Nah Pak, itu harapan untuk relawan-relawan dari Yayasan Peduli Pemulung. Wali kota yang baru, Bobi Aulia Nasution, seharusnya sudah memanggil Bapak. Gak usah pala dipanggil, yang penting buka akses. Karena saya tahu Bapak Wali Kota Medan, Bobi Nasution, peduli dengan kaum marginal. Terima kasih buat Bapak Bobi Nasution ya. Saya melihat gerakan-gerakan yang dibangun daripada Bapak Bobi Nasution selaku Wali Kota Medan sangat bersentuhan menyentuh persoalan kemiskinan. Begitu dia menjabat Wali Kota Medan, orang miskin sudah tertolong dong. Ingat dulu beberapa waktu yang lalu yang dibangun rumah orang miskin itu marginal. Makanya kita bangga dengan Bapak Wali Kota Medan gitu. Artinya sudah banyak orang menyampaikan kepada Bapak Wali Kota Medan tentang persoalan yang saya alami gitu ya. Karena tugas saya membantu tugas negara, bagaimana menata kependudukan administrasi kaum marginal. Seperti saya bilang sebelumnya bahwa administrasi kependudukan di Kota Medan 20 tahun lagi belum tentu tertib gitu ya. Karena itu prediksi saya. Karena merubah mindset daripada pegawai atau ASN ini tidak segampang membalikan telapak tangan. Bayangkan dari zaman Orde Lama, Orde Baru sampai Orde sekarang ini ya, pungli masih ada di mana-mana. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia secara perlahan-lahan revolusi mental itu tidak lagi menjadi revolusi mental kali dong gitu. Itu dia harapan saya. Berarti itu harapan Bapak ya Pak? Ya. Harapan Bapak untuk Dinas Kependudukan Pemko Medan, untuk administrasi kependudukan ini apa Pak? Jangan malu-malu kucing ya. Jangan malu-malu kucing Dinas Kependudukan Pemko Medan kalau dikritisi dengan baik. Itu aja harapan saya. Kenapa? Karena Bapak Jokowi berpesan silakan kritik pemerintah sepanjang itu membuatkan kebaikan gitu ya. Saya ini mengkritik mereka karena saya sayang dengan rakyat marginal. Mau ditutup pintu, mau dibuat besar-besar di situ, dilarang ubah pasar ibu masuk kemarin nggak apa-apa ya. Tapi saya ini tidak akan terputus hubungan saya mengurus kaum marginal. Saya tidak akan kapok gitu ya. Karena itu bagian saya. Mau dituduh saya pencuri, mau dituduh saya maling di situ, korupsi, saya tidak akan kapok peduli itu. Ya. Moga Dinas Kependudukan banyak perubahan. Saya lihat sudah banyak perubahan loh. Karena sampai sekarang ini saya berkantor di Dinas Kependudukan meskipun di kedai kopi. Di situ kantor saya. Berarti betul itu ya Pak ya, moto Bapak berkarya dalam badai. Ya memang benar, berkarya dalam badai ya. Orang sana kan gampang, karena apa? Orang dia
akhir daripada pentasan persoalan marginal tadi, betapa sulitnya mendaftar jadi warga negara ada di dinas kependudukan gitu ya. Makanya Ubah Pasar itu tadi berkarya dalam badai. Bayangkanlah di handphone saya ratusan lagi orang menanti kehadiran saya. Cuman tangan saya cuma 2, Bu. Ya, ibu sudah gak lagi kan gitu kan? Ibu sudah menenceng dari yayasan, gak mau saya bina, sudah beralih ke DPRD, staf fraksi Gerindra sekarang ya, walaupun sudah dinonaktifkan, tapi gak apa-apa lah. Seorang Ubah Pasar Ibu maju terus, ya, penumpang boleh turun, pedati jalan terus. Ini dia, seorang diri saya supir dah kok. Penumpang saya masih banyak, masih menunggu antrian di sini. Pak Ubah tolonglah, Pak Ubah tolonglah. Seharusnya ini tugas negara, sudah saya ambil alih, begitu dia. Seharusnya mereka berterima kasih dengan Bapak ya Pak, karena kehadiran Bapak, pekerjaan mereka itu sudah tertuntas dengan baik. Manusia zaman sekarang, Bu, tidak ada yang tahu berterima kasih. Karena apa? Tapi kalau saya kasih, terima kasih. Terima kasih. Kalau saya kasih mereka servis, jangan-jangan kalau saya datang besok ke kantornya, Pak Ubah, apa yang saya bantu? Pasti gitu. Cuman karena Ubah Pasar Ibu datang, pakai sandal swallow, itu dia masalahnya. Oke? Coba saya datang, bye-bye bawa sekepok ini ya kan? Apa yang bisa kita bantu Pak Ubah? Pasti gitu. Coba sampai sekarang tak ada pun satu orang yang katakan seperti itu kepada saya. Kenapa? Ini tidak tergigit. Gak mungkin lah aku minta dari istri saya uang. Minta lo uang dulu biar saya urus orang miskin, tidak ada itu. Ya. Sudah saya bikin kemarin statement saya, sampai rontok pun gigi mereka tidak akan keluar uang dari kantong saya untuk menyebut mereka ya. Lebih bagus ku kasih 10.000 kepada orang miskin, dapat sekilo beras, 1 kilo itu sudah dibubur bisa 3 kali satu hari, dibubur-bubur Bu ya. Makanya doakan saya Bu ya, kalaupun hanya sekilo tadi ku bantu Ibu, dari mana? Itu rezeki dari orang, saya sampaikan kepada Ibu. Doakan saya panjang umur. Itu dia Bu, oke? Nah itu dia. Apa lagi?